menelpon seseorang di ruang tengah. Dia tampak berbicara serius dengan orang tersebut. Bagaimana bisa proyek kita gagal? Kalian begitu saja tidak bisa mengurusnya. Apa gunanya kalian saya kuliahkan? Dulu kalau berhitung-hitungan dengan pekerjaan tidak bisa. Franz tampak kesal dengan orang suruhannya tersebut. Para pegawai Franz memang yang muda-muda. Ia sekolahkan lagi agar menjadi ahli dalam bidang yang perusahaannya butuhkan. Wah, Mama pulang, seru Citra yang baru saja pulang sambil menggandeng Rafka yang berjalan di sampingnya. Bocah itu tampak senang karena memegang mainan di tangannya. Franz melihat ke arah istrinya yang baru datang bersama dengan cucunya. Dia lihat jam di tangannya saat ini. Nanti lagi saya telepon, ucap Franz pada orang di seberang sana. Cucu Opa sudah pulang, beli apa sayang? Sini Opa lihat, ucap Franz mendekatkan dirinya pada opanya. Beli pesawat-pesawatan Opa, Oma tadi yang beliin, jawab Rafka. Franz melihat sekilas ke arah Citra yang diam saja sambil sesekali memalingkan wajahnya, mengabaikan sang suami. Kamu kemana lagi? Ketemu teman arisanmu atau gimana? Tanya Franz pada istrinya. Iya, ketemu teman arisan yang satunya. Yang mana? Tegas Franz. Duduk dulu, kenapa sih, Pak? Ayo, Rafka, kita duduk di sofa. Ucap Citra mengajak cucunya untuk duduk di sofa. Dan dia juga membukakan camilan yang ia belikan untuk sang cucu. Ini camilan kamu tadi. Dihabiskan ya cucu Oma sayang? Pinta Citra pada sang cucu. Iya Oma, pasti Rafka habiskan. Enak soalnya, jawab Rafka sambil tersenyum. Tapi Rafka sambil main juga ya. Tukas bocah itu menatap omanya. Iya. Mama tadi belum jawab. Apa yang Papa tanyakan? Teman arisan yang mana? Mah, ucap Franz duduk di depan istrinya, melihat perempuan itu yang diam sejenak. Teman arisan yang bagian dari Dela. Kenapa sih Papa tanya terus? Mama masih gabung sama teman arisan itu? Papa sudah pernah bilang jangan gabung dengan golongan Dela. Kenapa Mama gak nurut banget sih? Tukas Franz yang mulai menceramai istrinya. Dia memang sudah pernah melarang Citra untuk bergabung dengan temannya yang bernama Dela. Dela adalah teman sesama model Citra dulu. Perempuan itu sangat boros, tukang menghamburkan uang dan selalu sombong pada orang lain. Tentu saja Franz tidak mau istrinya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya kenapa sih Pak? Dia teman Mama dari dulu loh. Apa salahnya coba kalau Mama masih ikut arisan sama dia? Kan di situ juga teman-temannya model Mama dulu ikutan. Terserah Mama lah. Tapi jangan salahkan Papa kalau suatu saat memblokir semua ATM Mama. Ucap Franz dan beralih pada cucunya yang sedang bermain mainan pesawatnya. Loh, cucu Opa, kenapa ini tangan sama kakinya? Ucap Franz yang langsung cemas melihat cucunya yang ada perbannya luka di tangan dan kakinya. Itulah mamanya yang gak becus jaga anak, sahut Citra. Mama ini kalau ngomong dijaga bisa. Ini kan efek temenan sama dia. Kalau ngomong gak bisa dijaga. Tukas Franz menatap istrinya tak suka. Mama gak salah kok, Ma. Aku yang salah karena jatuh dari sepatu roda. Mama udah bilang mau megangin aku, tapi aku gak mau. Ucap bocah itu polos membela Mama. Moodnya yang ingin bermain langsung hilang saat mendengar itu. Dia tidak terima mamanya disalahkan. Opa, Oma, aku mau ke atas dulu. Pamit bocah itu. Dari hadapan Mama, papanya meninggalkan mainannya begitu saja. Mama kalau ngomong bisa difilter nggak? Ngomong di depan Rafka begitu. Apa pantas seorang nenek seperti itu? Ya habisnya Mama kesal sama Adibah. Gara-gara dia cucu Mama lecet semua. Inilah kamu, mulai aneh lagi. Semenjak gabung lagi sama teman-teman kamu yang mantan model itu. Kalau jadi begini, beberapa hari kemudian, bahkan beberapa hari ini, kalau Mama masih nggak bisa jaga ucapan Mama, jangan salahkan Papa kalau Papa kasih hukuman ke Mama. Hukuman apa sih, Pak? Aku nggak salah. Papa ini dari dulu selalu belain Nadiba Prasad. Ya karena dia menantu Papa. Perempuan yang baik, wajar Papa belakan dia. Udahlah, lebih baik Papa kerja sekarang daripada ngomong sama Mama. Papa peringatkan lagi jangan begitu sama menantu, Ma. Kalau Mama begitu, menantu mana yang bakal cocok sama Mama? Ucap Franz menasehati istrinya sebelum pergi ke ruang kerja. Citra hanya diam saja menatap sini suaminya. Franz pasti selalu menyalahkan Dela temannya dulu dan selalu melarang dirinya untuk berteman dengan Dela. Masalah dulu kan wajar, masih muda. Kini mereka sudah ibu-ibu. Apa salahnya kalau berteman lagi?
Citra langsung pergi menuju kamarnya yang ada di sebelah ruang kerja Franz. Adiba mengusap kepala Rendra yang berada di perutnya, mendengarkan bayi mereka. Padahal perut Adiba belum terlalu terlihat. Mas, lirik Adiba membuat Rendra mendongak menatap ke arah istrinya. Kenapa sayang? Tanya Rendra. Kalau kita gak usah pindah aja gimana? Ucap Adiba dengan berhati-hati. Rendra yang mendengar itu sedikit terkejut, dan dia langsung duduk menatap ke arah istrinya dengan bingung. Kenapa Adiba tiba-tiba bilang seperti itu? Kenapa kita gak usah pindah? Heran Rendra. Mama kayaknya gak suka kalau kita pindah, Mas. Kayaknya Mama gak bisa jauh dari kamu. Tutur Adiba. Dia berbicara dengan sedikit berhati-hati karena takut ucapannya ada yang salah. Ya kenapa Mama harus marah? Ini keputusanku dan tidak ada yang bisa mencegahnya sayang. Lagi pula aku sudah dewasa. Kenapa Mama masih tidak rela pisah denganku? Aneh. Pokoknya kita harus pindah. Bagaimanapun itu, rumah aku juga sudah beli dan dalam proses pengisian barang-barang saat ini. Jelas Rendra dengan begitu mantap. Tapi Mas, gak usah tapi-tapian. Pokoknya kita harus pindah sayang. Kamu kenapa sih? Kemarin kayaknya iya-iya aja. Sekarang kenapa jadi ragu kalau kita mau pindah? Ucap Rendra menatap istrinya yang sedikit aneh dari tadi sore saat dia baru pulang kerja. Enggak apa-apa, ya udah. Tidur aja yuk, kita bicara besok pagi lagi. Aku sudah ngantuk, besok kamu juga ada rapat kan? Ucap Adiba dan langsung memiringkan tubuhnya membelakangi Rendra. Jangan miring ke sana, tapi miring ke arahku. Tukas Rendra sambil memegangi bahu Adiba. Adiba langsung memiringkan tubuhnya menghadap Rendra saat ini. Rendra juga langsung membaringkan tubuhnya menghadap sang istri. Mereka saling berhadapan satu sama lain, tetapi Adiba langsung memutus kontak. Dia seakan memejamkan matanya. Kamu ada masalah? Tanya Rendra yang sudah berbaring di sebelah istrinya. Gak ada. Masalah apa memang? Jawab Adiba masih dengan memejamkan matanya. Entah, kamu yang tahu ada masalah apa. Kalau kamu gak bilang, aku yang gak tahu. Gak ada masalah kok, tidur aja yuk. Ucap Adiba, membuka matanya, menatap sang suami. Bisa minta tolong mas? Ucap Adiba lirih. Apa? Tolong usap punggungku. Pinta Adiba. Iya, aku usap, tidur ya. Yang nyenyak ya sayang. Balas Rendra dan langsung memeluknya. Bahkan melakukan apa yang dimintai istrinya. Tapi sebelum itu dia mencium kening sang istri terlebih dahulu. Adiba berjalan ke arah dapur. Ia pagi-pagi sudah bangun untuk membantu asisten rumah tangga di rumah mertuanya. Dia memang sengaja bangun lebih awal untuk mengambil hati mama mertuanya yang memang sepertinya beberapa hari ini tidak suka dengannya. Entah mengapa mama mertuanya begitu padanya. Tapi saat dia sudah berada di dapur begitu sepi, tidak ada orang di situ, membuat dia keheranan dengan kondisi dapur yang sepi seperti itu. Ini kenapa sepi? Bu Sri sama bibi-bibi yang lain kemana? Gumam Adiba keheranan sambil berjalan pelan melangkah ke dapur. Sedang apa kamu di situ, Adiba? Tanya Citra yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Adiba yang terkejut langsung menoleh ke belakang dan mendapati mertuanya yang berada di situ. Melihat ke arahnya. Aku mau bantu-bantu bibi mah. Jawab Adiba sedikit terbata. Tumben, lirik Citra menatap sang menantu. Mereka sedang tidak ada di rumah. Kau lebih baik kembali ke kamar saja sana. Ucap Citra malah meminta Adiba untuk kembali ke kamar. Sedangkan Citra sendiri yang mengenakan baju tidur berjalan menuju kulkas untuk mengambil air putih yang diperintahkan suaminya. Mereka memang pergi kemana, Ma? Tumben pagi-pagi begini dapur tidak ada orang. Tanya Adiba penasaran. Mereka sama Mama suruh ke pasar, dan yang lainnya Mama suruh ke supermarket membeli sayuran dan barang-barang yang lain. Oh iya, hari ini teman-teman mau datang ke rumah. Nanti kau turun temui mereka juga. Ucap Citra sambil mengambil sebotol air dingin. Adiba hanya mengangguk mengiyakan setiap ucapan dari mertuanya itu. Sebenarnya, dia penasaran kenapa teman-teman mertuanya akan datang ke rumah. Dan sepertinya akan ada pesta di rumah ini. Alasan Adiba sedikit diam. Kali ini karena dia merasa mama mertuanya tengah tidak senang dengannya. Dalam hatinya, saat ini ada rasa inisiatif untuk bertanya, tapi dia ragu. Bagaimana jika mertuanya tersinggung dengan ucapannya?
Maaf, sebentar, ucap Adiba yang akhirnya memutuskan untuk bicara pada mertuanya. Ada apa? Citra yang tadinya berjalan melewati Adiba begitu saja langsung melihat ke arah menantunya saat ini. Maaf Ma, aku mau tanya, aku ada salah sama Mama? Kalau misalnya aku salah, aku minta maaf Ma. Dari Adiba merasa tidak enak berbicara begitu. Citra diam sesaat mendengar ucapan sang menantu yang menatapnya. Enggak, tapi kalau kamu mikir ada salah, ya mungkin bisa jadi. Sudah, Mama mau ke kamar lagi, ucap Citra yang langsung pergi meninggalkan Adiba yang terdiam di tempatnya. Mendengar jawaban mertuanya itu, berarti secara tidak langsung, dia ada salah dong. Tapi apa salahnya pada mertuanya? Apa karena Rafka terjatuh kemarin? Tapi, kalau soal itu, sepertinya tidak, kakak ipar. Jeremy tiba-tiba saja muncul dari belakang Adiba dan menepuk bahu kakak iparnya itu. Adiba yang terkejut sedikit terjingkrak dan seperti akan memukul ke belakang. Kau Jeremy, kakak kira siapa? Ucap Adiba sambil memegangi dadanya. Maaf, habisnya ngelamun sendiri di sini ngapain? Dapur lagi kosong, gak ada orang. Tukas Jeremy sedikit tersenyum. Kakak sebenarnya mau bantuin para asisten rumah tangga buat masak, tapi malah gak ada orang di sini. Jawab Adiba jujur. Ngapain? Buat ambil hati Mama ya. Percuma Kak, gak usah lah begitu. Mama gak bakal ngaruh. Soal sikap Mama gak usah dipikirin, bikin pusing. Kakak lebih baik naik ke kamar, atau enggak bangunin Karendra atau Rafka. Maksudnya, bagaimana? Adiba tampak tak mengerti dengan ucapan adik iparnya tersebut. Gak ada Kak, udah yuk ke atas saja. Nanti suamimu yang cerewet itu nyariin kamu. Ucap Jeremy sambil memegang bahu kakak iparnya dan sedikit mendorong dan dia berjalan di belakangnya. Adiba hanya bisa pasrah saat Jeremy yang berjalan sambil mendorong bahunya untuk berjalan. Niatnya gagal untuk mencari muka dengan mertua agar hubungannya tidak begini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa memang lebih baik dia dan Rendra pindah saja dari rumah ini? Masuk, seru Tama dari dalam ruangannya. Pintu ruangan itu langsung terbuka dan Kania berdiri di depan pintu itu sambil berjalan masuk ke dalam. Tama yang melihat hal itu langsung menghentikan pekerjaannya saat ini dan memilih untuk melihat ke arah Kania yang sudah berdiri di depannya. Ada apa? Tanya Tama karena saat ini sepertinya tidak ada pekerjaan yang dia suruh kepada setiap divisi. Maaf sebelumnya Pak, saya mau membahas soal masalah pribadi, ucap Kania. Tama menyerngitkan dahinya dengan apa yang diucapkan Kania barusan. Ini Pak, terima kasih sebelumnya sudah membantu saya, ucap Kania sambil menyodorkan amplop kecil berwarna coklat dan begitu tebal. Apa ini? Ini uang Bapak yang Bapak bayarkan untuk kos saya. Saya tidak mau memiliki hutang budi, makanya saya pulangkan uangnya, ucap Kania melihat ke arah Tama yang sedikit terkejut dengan apa yang dia lakukan saat ini. Kau masih bocah ternyata. Kenapa harus kau pulangkan? Saya ikhlas, ambil lagi. Perintah Tama. Tidak Pak, Bapak bukan siapa-siapa saya. Jadi saya tidak enak harus menerima bantuan dari Anda. Maaf, kalau tidak ada lagi yang dibicarakan saya permisi dulu. Pamit Kania. Dan dia langsung berbalik akan keluar dari ruangan Tama. Tama buru-buru berdiri dari duduknya. Dia langsung berjalan cepat mengejar Kania yang sudah akan membuka pintu ruangannya. Dia langsung menahan tangan perempuan itu. Ada apa ya Pak? Kania sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan Tama. Apalagi pria itu menatap dirinya dengan tatapan yang tidak biasa, bahkan tidak bisa diartikan. Tunggu sebentar, saya ingin bicara. Diri Tama dan sedikit menarik Kania agar masuk lagi, dan dia perlahan menutup pintu ruangannya itu kembali. Bicara apa? Heran Kania menatap Tama. Kenapa kau bicara formal sekali denganku selama seminggu ini? Ucapan itu tiba-tiba saja keluar dari mulut Tama, membuat pria itu sedikit merutuk ke kebodohannya. Kania sedikit melebarkan matanya mendengar ucapan Tama barusan. Bukannya ada yang menyuruh saya, kenapa malah bertanya? Lupakan aku salah bicara. Kau dapat uang itu dari mana? Ucap Tama mengalihkan pembicaraan. Bukan urusan kata Tama, aku dapat dari mana? Jawab Kania dan kembali memanggil Tama Kak. Terserah dirimu juga sih, dapat dari mana? Tapi ambil kembali uangmu. Kenapa? Itu uang untuk membayar kos yang kakak Tama bayarkan. Kau membayarku? Jangan dengan uang, maka aku akan anggap lunas. Lalu aku membayarmu dengan apa? Heran Kania menatap Tama yang diam sejenak.
Kamu dari mana aja sih sayang? Aku bangun kok nggak ada. Ucap Rendra yang baru saja selesai mandi dan melihat istrinya yang baru saja masuk ke dalam kamar. Kamu nyariin aku ya mas? Maaf ya. Tadi aku ke kamar Rafka mau bangunin dia. Jawab Adiba sambil bergegas berjalan ke arah ruang pakaian untuk mengambil baju yang akan dikenakan Rendra untuk berangkat bekerja. Lah, terus Rafkanya sekarang kemana sayang? Ucap Rendra sambil melihat istrinya yang berada di ruangan pakaian. Itu lagi sama Papa Franz di bawah, jawab Adiba dan berjalan keluar membawa setelanjang yang akan dikenakan Rendra. Oh, sayang, nanti Mama katakan ada acara di rumah sama teman-temannya yang mantan model itu. Kamu gak usah ikut gabung aja ya, ucap Rendra. Kenapa? Ya jangan, teman-teman model Mama tuh kepo semua. Terus mereka aneh-aneh menurutku. Apalagi Tante Della. Dia orang yang gak jelas banget. Sombong juga. Lebih baik kamu gak usah ketemu mereka. Ucap Rendra menasehati sang istri untuk tidak menemui teman-teman mamanya. Kamu malu mas punya istri kayak aku? Niri Adiba menatap Rendra yang melebarkan matanya terkejut mendengar ucapan istrinya barusan. Astaga yang enggak lah sayang. Ngapain aku malu? Kamu ini ngomong apa? Ya terus kenapa kamu ngelarang aku buat ketemu teman-teman mama? Ya karena aku ingin melindungi kamu dari mereka. Nanti kamu dengar kata-kata dari mereka kamu yang kesinggung. Kamu banyak pikiran. Aku nggak suka. Kalau kamu banyak pikiran, kamu tuh lagi hamil. Ucap Rendra sambil mendekati sang istri dan memeluknya. Tidak berhenti dengan memeluk, Rendra juga mencium perut Adiba dan dia beralih memegang wajah sang istri lalu mengecupnya singkat. Menatap manik mata indah istrinya itu. Kamu jangan mikir aneh-aneh soal aku tadi. Aku cuma pengen ngelindungi kamu. Pungkas Rendra meyakinkan sang istri. Ini bajunya, buruan dipakai. Ucap Adiba sambil menyerahkan jas dan kemeja pada Rendra. Sayang, nanti aku boleh minta tolong nggak? Tanya Rendra pada Adiba yang sudah mulai berjalan pergi. Adiba segera menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Rendra saat ini. Minta tolong apa mas? Nanti sore buatin aku sup krim ayam ya. Yang pernah kamu buat dulu saat kuliah kedokteran dulu. Pinta Rendra yang tiba-tiba ingin makan sejenis sup yang pernah dibuat Adiba dulu saat mereka kuliah. Kok kamu tahu aku pernah buat itu? Heran Adiba mendengar permintaan suaminya itu. Perasaan dia tidak pernah membuatkan Rendra sup. Boro-boro membuatkan dia makanan, berbicara dengan Rendra saja jarang. Dulu kan kamu pernah buatin siapa itu lupa. Leli temannya Tere apa? Anak jurusan apa itu ya? Ucap Rendra sambil mengingat nama teman kuliah mereka dulu. Oh iya, dulu aku pernah buatin sup buat dia. Kok kamu tahu? Dia mantan kamu ya? Ucap Adiba langsung bangkit ngegas saat mengingat itu. Bukan, ngarang kamu. Dia bukan mantan aku, dia sepupunya Fajri. Dulu Fajri ke rumahnya Leli. Terus ada sup krim ayam, banyak banget. Nah, dia bawa pulang ke rumahnya. Terus aku makan sama Davin di rumah Fajri. Fajri bilang katanya itu buatan kamu. Jelas Rendra. Oh ya udah, nanti aku buatin buat kamu. Tapi aku agak lupa resepnya apa. Kalau misalnya agak nggak enak nggak apa-apa ya nanti. Nggak apa-apa, apapun buatan kamu aku makan. Yang penting kamu buatin buat aku. Aku pengen banget makan itu. Ya udah, nanti aku buatin. Ucap Adiba. Makasih sayang. Ucap Rendra dan berjalan mendekati Adiba, memberikan pelukan untuk istrinya lagi.